اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الحاضرون, kajian pada malam ini saya sampaikan kajian dengan judul Fadlu Syahri Ramadan, keutamaan bulan suci Ramadan. Ayuhal hadirun, dalam beberapa ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan tentang keutamaan-keutamaan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebagaimana hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت له أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. Apabila datang bulan suci Ramadan, maka dibuka semua pintu-pintu surga dan ditutup semua pintu-pintu neraka, serta terbelenggu para syaitan. Inilah keistimewaan dalam bulan suci Ramadan yang tidak diberikan pada bulan-bulan yang lain. Dalam riwayat yang lain masih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keistimewaan buat umatnya dalam bulan suci Ramadan. Wa'tiyat ummati khamsa khisalin fi Ramadan lam tu'tahunna ummatun minal umami qablaha. Diberikan 5 keistimewaan bagi umatku dalam bulan suci Ramadan yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Kekhususan buat umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 5 keistimewaan ini. Yang pertama, khulufu famis saim atyabu indallah min rihil misik. Bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada minyak misik. Yang kedua, wa tastaghfiru lahumul malaika hatta yuftiru. Para malaikat Allah Subhanahu wa taala senantiasa memohonkan ampun buat mereka orang-orang yang berpuasa sampai mereka berbuka. Yang ketiga, wa yuzayyinullah kulla yawmin jannatah wa yuzayyinullahu kulla yawmin jannatah. Setiap hari Allah Subhanahu wa taala menghiasi surganya. Yang keempat, wa tusaffadu fihi maradatus syayatin. Semua syaitan terbelenggu saat Ramadan. Dan yang terakhir, wa yughfaru lahum fi akhiril lailah, dan mereka semuanya akan diampuni pada akhir malamnya. Ayuhal hadirun rahimakumullah, kita lihat dari penjabaran 5 keistimewaan ini. Yang pertama, Rasulullah SAW menjelaskan khulufu famis saim atyabu indallah min rihil misik. Bau mulut orang yang berpuasa, bau tidak sedap mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada minyak misik. Ayuhal hadirun, taghayyuru raihatil fam inda khuluwil ma'iddah min at-ta'am wa hiya raihatun mustakrahah inda an-nas lakinnaha inda Allah athyab min raihatil misik li'annaha nashi'atun an ibadatillah wa ta'atih wa kullu ma nasha'a an ibadatihi wa ta'atih fa huwa mahbubun indah. Ayuhal hadirun, perubahan bau mulut ini sudah pasti
karena ketika itu perut kosong maka akan berbau mulutnya. Akan tetapi bau mulut di sekitar manusia pastilah dibenci. Akan tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala bau mulut ini lebih harum daripada minyak misik. Kenapa demikian? Li'annaha nasyi'atun an ibadatillah, karena dia sedang melaksanakan ibadah dan kesungguhan kepada Allah. Dia sedang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Semua bentuk ketaatan dan ibadah maka dicintai Allah Subhanahu wa taala walaupun di sekitar manusia itu berbau. Ayuhal hadirun, ala tarawna ila syahid? Ala tarawna ila syahid? Coba perhatikan orang yang meninggal dunia dalam mati syahid. Yuridu an takuna kalimatullahi hiyal ulya. Mereka menginginkan kalimat Allah tegak di muka bumi ini. Ya'ti yaumal qiyamah wa jarhuhu yas'ubu daman. Dia akan datang pada hari kiamat sementara luka-lukanya mengucurkan darah. Yas'ubu daman, launuhu launud dam, wa rihuhu rihul misik. Warna berdarah, tetap darah, akan tetapi warna darah itu baunya seperti minyak misik. Ayuhal hadirun, wa fil hajj yubahillahu al-malaikah bi ahli al-mawqif fayaqulu subhanah. Allah Subhanahu wa taala membanggakan para hambanya kepada para malaikat. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada para malaikat tentang hamba-hambanya yang sedang berada di Arafah, sedang wukuf. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Unduru ila ibadi." Lihatlah mereka semua hamba-hambaku. Haula'i ja'uni syu'san ghubran. Mereka datang kepadaku dengan berdebu dan kusut rambutnya. Subhanallah. Berdebu dan kusut rambutnya. Allah Subhanahu wa taala mencintainya karena dia sedang beribadah kepada Allah. Sekali lagi, pastilah orang berpuasa akan berbau mulutnya. Dan bau mulut ini jangan berani dihilangkan. Walaupun ada alat-alat untuk menghilangkan bau dan itu sah-sah saja. Bahkan hal tersebut bukan perkara yang membatalkan puasa. Ada spray mulut dan sejenisnya, maka itu boleh-boleh saja dilakukan. Ayuhal hadirun, maka hal ini enggak usah dilakukan. Termasuk sikat gigi, kalaupun ini jangan dilakukan. Karena khas orang berpuasa seperti itu. Khas orang yang berpuasa itu pasti akan berbau mulutnya. Jadi ketika antum bertemu dengan teman antum, kemudian teman antum berbicara, ente mulutnya bau. Sampaikan, saya sedang berpuasa, berarti ente enggak berpuasa ya. Nah, begitu saja sudah. Jadi itu khas orang berpuasa, sudah pasti akan berbau mulutnya, hadirin. Bagaimana tidak berbau mulutnya? Perut kosong, otomatis pasti akan berbau mulutnya. Bau tidak sedap ini di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah lebih harum. Al-atyab, dia lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal hadirun rahimukumullah. Ini keistimewaan yang pertama yang berkaitan orang yang berpuasa. Keistimewaan yang kedua bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tastaghfiru lahumul malaika hatta yuftiru. Para malaikat Allah Subhanahu wa taala senantiasa memohonkan ampun bagi orang-orang yang berpuasa sampai mereka berbuka. Masya Allah. Sayangi ibadah yang sedemikian besar pahalanya. Ramadan berada di hadapan kita. Perbanyak doa memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan Ramadan dan siapkan untuk menghadapi Ramadan. Sebab kriteria manusia menghadapi Ramadan ini macam-macam. Ada di antara mereka yang menghadapi Ramadan seakan Ramadan menjadi penghalang aktivitasnya. Sampai akhirnya gerutu. Waduh, bulan puasa. Naudzubillah, ada orang seperti itu. Bagaimana saya kerjanya? Bagaimana saya aktivitasnya? Sampai-sampai bagaimana saya ngopinya? La ilaha illallah. Hadirin rahimakumullah. Nah, ini orang yang pertama ini termasuk orang yang sangat parah sekali. Seakan Ramadan menjadi penghalang bagi dirinya. Orang yang kedua, kriteria yang kedua menghadapi Ramadan ini biasa-biasa saja. Enggak ada gerakan sama sekali.
Nggak ada persiapan sama sekali. Ya Ramadan mau datang, nggak datang biasa-biasa saja. Naudzubillah. Seakan nggak ada apa-apa, hadirin rahimakumullah. Orang yang kedua pun juga termasuk orang yang keliru. Orang yang ketiga ini yang dibanggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu dia datang bulan suci Ramadan, mereka menyambutnya marhaban. Marhaban bi syahril mubarak. Selamat datang dengan bulan yang penuh dengan keberkahan. Masya Allah. Dia siapkan untuk Ramadan. Siapkan semuanya untuk Ramadan. Disiapkan dananya untuk Ramadan. Maaf, Ramadan bukan bulan irit, bukan. Bisa dipaham? Selain Ramadan keluar 5 juta, siapkan Ramadan 10 juta. Wah, Ramadan 2 juta gak cukup. La ilaha illallah. Antum mau buka di masjid, mau sahur di masjid, ha? Hadirin, siapkan dengan dana besar. Artinya makanan-makanan yang bergizi ini akan memperkuat puasa. Gimana seseorang akan bisa kuat puasanya dengan makanan sekedarnya saja? Sahur pakai tempe, pakai grejek, maaf. Ya ini bagaimana akan kuat puasanya? Coba ketika makan daging, mantap puasanya kan? Nah, ini makanya siapkan dana untuk Ramadan. Disiapkan dananya untuk Ramadan. Jangan khawatir yang kita keluarkan nanti Allah Subhanahu wa taala bakal gantikan lagi setelah selesai Ramadan. Jangan sayangi harta kita untuk Ramadan. Berikan anak-anaknya makanan-makanan bergizi supaya mereka kuat puasa. Kasih susu, kasih madu, kasih kurma. Kurmanya kurma yang bagus. Maaf. Ngerti ya? Aja paduan baik kurma sing 30.000 sekilo kak nyangkol ning untukku hadirin. Cari ruto, biar minimal sukari lah yang lembut ya. La ilaha illallah, sing 30 kilo kan. Hadirin, siapkan buat Ramadan. Itu toko-toko kurma banyak. Ustaz Muhammad enggak promosi satu toko kurma ya. Silakan beli di mana aja sudah. Ya. Bisa dipaham. Jadi disiapkan dananya untuk Ramadan. Siapkan susu dan madunya buat anak-anak. Siapkan buahnya. Dulu ada salah seorang karyawan ngomong, Ustaz, saya berpuasa hanya pakai minum jus melon. Kuat Ustaz, 1 gelas gede itu kuat. Dalam hati saya, jus melon, ya mantap ya. Jusnya jus bolet gimana? Hadirin, ya mantap jus melon kayak gizi kan. Nah, ini masuk ke tempat-tempat panas itu ya wajar dia kuat. Jadi maaf, Ramadan bukan bulan tidur. Ini habis subuh tidur, habis zuhur tidur, mau puasa tidur. Alasannya naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa ibadah. La ilaha illallah. Masa suruh tidur terus? Aktivitas tetap, artinya tetap aktivitas, jangan terlalu berat. Kalau di dalam bulan yang lain mungkin 8-12 jam, ya sekarang cukup 5 jam. Bisa dipahami rahimahullah. Bukan bulan puasa, bulan tidur. Masa habis subuh tidur, bangun-bangun tuhur, habis tuhur tidur lagi bangun asar, habis asar ngabuburit, puasa apa? Hadirin rahimakumullah. Jadi kesempatan kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan umur sampai datang bulan Ramadan, pergunakan kesempatan ini. Wa tastaghfiru lahumul malaika hatta yuftiru, masyaallah. Malaikat-malaikat Allah senantiasa memohonkan ampun bagi orang-orang yang berpuasa. Ingat, malaikat itu ibadun mukramun la ya'sunallah. Mereka adalah para hamba-hamba yang sangat mulia yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Tatkala berdoa pasti dikabulkan doanya. Malaikat begitu berdoa pasti dikabulkan doanya. Jadi jangan berani untuk meninggalkan Ramadan illa li'udhrin, terkecuali udzur. Awas, udzur tua boleh, sakit parah boleh. Ini kadang-kadang baru puasa, Ustadz cerita makin gue dalil baik ya. Masing maning baik. Coba perbanyak doa. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan. Jangan khawatir hadirin. Tanpa kekuatan dari Allah, berapa banyak orang-orang yang fisiknya kuat ternyata mereka nggak mampu puasa kan? Lihat mereka yang fisiknya hebat, jago fitness, puasa ngemplek. Beli kuat kita mah. La ilaha illallah. Fisik sampai olahragawan suruh puasa nggak kuat. Jadi sekali lagi jangan berani untuk meninggalkan Ramadan terkecuali memang udzur syar'i. Ancaman keras orang-orang yang meninggalkan Ramadan ini, ancamannya sangat keras sekali. Rasulullah SAW suatu hari dalam tidurnya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili
radhiyallahu an. Ketika dalam tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh dua orang. Dua orang ini mengajak Rasulullah SAW naik ke atas gunung yang sangat tinggi sekali. Apa kata dua orang? Irqi ya Muhammad ilal jabal. Naiklah ke atas gunung itu wahai Muhammad. Kata Rasulullah, la astati. Aku tidak mampu, gunung itu sangat tinggi sekali. Naik engkau wahai Muhammad, engkau supaya tahu ada apa di atas gunung itu. Tetap dua orang itu memaksanya. Tetap Rasulullah menyatakan aku tidak mampu karena gunung itu sangat tinggi sekali. Akhirnya Rasulullah SAW dipapah sama dua orang sampai naik ke atas gunung yang paling tinggi. Sampai ke puncak Rasulullah SAW mendengarkan suara jeritan dan teriakan yang sungguh sangat dahsyat sekali. Sampai Rasulullah SAW bertanya, ma hadhil aswat? Suara siapa dan siapa mereka? Di mana mereka? Siapa yang menjerit-jerit ini? Dua orang menyatakan, wahai Muhammad, lihatlah di bawah gunung itu. Begitu dilihat ternyata jurang api neraka. Wal'iyadzubillah. Jurang api neraka. Rasulullah SAW menyaksikan orang-orang yang sedang diikat dengan urat-urat kaki mereka. Digantung. Kepala mereka berada di bawah, mulut mereka di bawah, ngucurkan darah mereka menjerit-jerit. Rasulullah bertanya, siapa mereka? Dua orang menjelaskan, mereka adalah orang yang berani meninggalkan Ramadan. Wal'iyadzubillah. Jaga hadirin, jaga Ramadan. Kesempatan ini ada saat Ramadan sebagai tasyakur bin ni'mah, mensyukuri nikmat Allah. Jangan sampai tunda Ramadan. Jangan nunggu Ramadan tahun berikutnya. Ramadan sekarang kita bisa lakukan Ramadan sekarang. Jadikan Ramadan sekarang Ramadan yang terbaik yang kita lakukan dari Ramadan sebelumnya. Ayuhal hadirun. Inilah keistimewaan yang kedua bulan suci Ramadan. Sampai para malaikat mendoakan bagi orang-orang yang berpuasa. Yang ketiga, al-khaslatut tsalitsah, wa yuzayyinullah kulla yawmin jannata. Setiap hari dalam bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menghiasi surganya. Masya Allah. Ketika antum punya rumah, rumahnya dihias, dicat, kira-kira mau ada apa? Hah? Pasti ada sesuatu kan? Tidak mustahil ada tamu atau apa kan? Nah, Allah Subhanahu wa taala setiap hari menghiasi surganya. Subhanallah. Di bulan lain tidak, ini khusus Ramadan. Sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hambanya, mari silakan masuk. Mau dari pintu mana? Babus sadaqah, babur rayyan, babus salah, babul jihad. Inna fil jannah thamaniyatu abwab. Surga memiliki 8 pintu. Masing-masing pintu itu ada namanya. Silakan mau masuk yang mana? Babus salah, lakukan salat dengan mantap. Pintu salat akan memanggilnya. Lakukan sholat 5 waktu dengan tumaknina, dengan tartil. Lakukan sholat tarawih dengan benar, jangan tergesa-gesa. Tidak pernah disebutkan dalil Rasulullah sholat cepat, nggak ada. Ini sholat cepat dimasukin di HP, disebar se-Indonesia. Buat apa? 23 rakaat 7 menit buat apa? Tahun berikutnya 23 rakaat 3 menit. Tahun ke depan 23 rakaat 8 menit. Di sholat. Hadirin. Ini sholat model apa? Hal seperti itu diberitakan di HP. Lihat bagaimana sholat Rasulullah SAW. Sampai dalam hadis disebutkan, fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan Anda menanyakan tentang panjangnya dan bagusnya sholat Rasulullah SAW. Subhanallah. Oleh karena itu, dinahimullah, lakukan sholat dengan tenang, dengan tumaknina. Yang kira-kira mantap ibadah Ramadan itu. Jangan tergesa-gesa. Silakan mau 23 boleh, mau 11 boleh, tapi yang tenang. Ini 23 setengah jam selesai, 11 sampai belum selesai. Ini kadang sering terjadi seperti ini. Silakan 23, jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru, lakukan dengan tumanina. Yang kira-kira melaksanakan salat itu nyentuh ke hatinya. Hadirin rahimakumullah. Babus salat, pintu salat ini akan memanggil orang-orang yang ahlinya. Babur rayyan, orang yang penuh dalam 1 bulan dia tambahkan dengan som-som sunnah, akan dipanggil dengan babur rayyan. Pintu ar-rayyan.
akan merindukan orang-orang yang ahli siyam. Babus sedekah apalagi. Ini begitu bab sedekah, itang-itung, beli dadi. Akeh beli dadi ini daripada dadi ini. Sampai zakatul mal sudah ditentukan, ketentuannya segitu, nawar-nawar. Dulu pernah ada orang nanyakan tentang zakatul mal sampai Ustadz, kira-kira hitungannya berarti 5 juta. Kira-kira boleh nggak Ustadz kalau 1 juta aja? Masa 1 juta aja ya? Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, sekali lagi kesempatan itu ada di Ramadan. Afdhalus sadaqah sadaqah fi Ramadan. Sedekah yang paling utama adalah sedekah dalam bulan suci. Bukan berarti dalam bulan lain tidak utama, tapi di Ramadan dilipat-lipat gandakan pahalanya. Subhanallah. 1 kali amalan sunnah itu diganjar amalan wajib. 1 kali amalan wajib diganjar 70 sampai 700 kali lipat. Itu khusus Ramadan. Jadi jangan tunda untuk Ramadan beramal saleh. Masya Allah. Babul jihad, pintu al-jihad, merindukan orang-orang yang berjihad. Bantu saudara-saudaranya kaum muslimin. Tidak bisa dengan hartanya, dengan pikirannya. Tidak bisa dengan pikiran, dengan tenaganya. Masih bisa ada. Jangan ada kata tidak bisa. Babul jihad akan merindukan orang-orang yang seperti ini. Ketika Rasulullah menyampaikan seperti itu, seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah mungkin 1 orang dipanggil sampai 8 pintu surga? Hal yud'a ahadun min tilkal abwabi kulliha? Apakah bisa ya Rasulullah 1 orang ini dipanggil 8 pintu? Subhanallah. Salat terdepan, jihad nomor wahid, sedekah, Masya Allah. Semua amalan soleh diborongnya. Apa bisa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, na'am. Antakuna minhum. Arju antakuna minhum. Aku berharap andalah yang akan dipanggil oleh 8 pintu surga. Subhanallah. Man huwa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pantas hadirin. Lihat bagaimana terjadi perang Badar berkecamuk. Masya Allah. 1000 pasukan kafir. Cuma pasukan Rasulullah ada 300 lebih saja. Tapi bisa dimenangkan karena kekayaan sahabat Abu Bakar, diangkutnya semuanya. Otomatis dengan harta yang melimpah bersemangat perang. Sampai Rasulullah SAW bertanya, ma abqaita li ahlik, apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Abqaitu lahumullah wa rasuluh, aku tinggalkan mereka Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Pada suatu hari ketika Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabatnya, dan kejadian itu bukan Ramadan, Rasulullah SAW bertanya, man asbaha minkumul yawma sha'iman, siapa yang hari ini sedang berpuasa? Semuanya terdiam. Sahabat Abu Bakar menyatakan, ana ya Rasulullah, hari ini saya sedang berpuasa. Masya Allah. Maka memberikan motivasi amal boleh ya, tidak selamanya ria. Bisa dipaham tidak? Iya, artinya menunjukkan pada orang lain supaya beramal boleh, nggak apa-apa. Contoh yang gampang saja, contoh nih ya, hari Jumat, kenceleng jalan, paham nggak? Nah, antum sebelahnya ada orang kaya, Pak Haji, ya Pak Haji beli tua beli nom karena Pak Haji ya. Nah, Pak Haji naruh duit kencelengnya 2.000, 2.000, ya, umpamanya. Coba lihat Jumat depannya, 2.000 mani. Jumat ketiga 100.000, Pak Haji, ente 100.000, iya saya mah biasa Pak Haji 100.000. Jumat keempat Pak Hajinya 200.000 dijamin. Boleh nggak apa-apa, berikan motivasi. Ya. Artinya tidak selamanya ria kan? Menunjukkan amal untuk menunjukkan pada orang lain kebaikan itu boleh-boleh saja. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini begitu ditanya, dia menjawab, saya yang sedang berpuasa. Masya Allah. Rasulullah SAW bertanya lagi, man ada minkumul yawma maridun, siapa yang hari ini sudah jenguk orang sakit? Semuanya terdiam. Sahabat Abu Bakar menyatakan, saya ya Rasulullah. Sudah 2 pertanyaan dijawab oleh seorang. Masya Allah. Pertanyaan yang ketiga, man tabi'a minkumul yawma janazah, siapa yang sedang mengantarkan jenazah? Ana ya Rasulullah. Masya Allah, sudah 3. Yang keempat, man at'ama minkumul yawma miskinan, siapa yang sudah berikan makanan? Siapa yang berikan makanan pada fakir miskin? Sahabat Abu Bakar menyatakan, ana, saya hari ini sudah berikan makanan pada fakir miskin. Apa kata Rasulullah SAW? Majtama'na fi imri'in illa dakhalahallahul jannah. Tidak akan terkumpul kebaikan-kebaikan sedemikian banyaknya pada satu orang, terkecuali Allah Subhanahu wa taala pasti akan masukkan orang itu ke dalam surganya.
Masya Allah. Inilah keistimewaan amalan soleh. Perbanyak saat Ramadan. Mumpung pintu-pintu surga sedang dibuka. Idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah. Dibuka semua pintu surga. Kesempatan pintu surga sedang dibuka. Jangan sampai ditutup kembali pintu surga baru kita beramal. Kemudian yang ketiga, yang keempat, keistimewaan bulan suci Ramadan bagi umat Rasulullah SAW. Wa tusaffadu fihi maradatus syayatin. Dibelenggu syaitan saat Ramadan. Diikat syaitan saat Ramadan. Maknanya apa? Sulit bagi syaitan akan mengganggu hamba Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tetap setan akan berkeliaran. Jangan nanti ada orang ngomong, katanya kalau bulan suci Ramadan setannya diikat. Tapi di sana masih banyak orang yang umpamanya akan sulit setan ini untuk mengganggu. Kenapa? Karena sedang beribadah. Dia mau goda, dia lagi baca Quran, ya kan? Ini sulit bagi setan. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, jangan sampai kita undang syaitan untuk merusak puasa kita. Fayajibu ayyasuna lisana minal ghiba wan namima wa ghair dzalik. Wajib baginya untuk menjaga lisannya, wajib menjaga indranya, wajib menjaga semuanya. Laisa siyam minal akal wasyurab, innama siyam minal lagwi war rafas. Puasa bukan hanya menahan makan dan minum saja, tapi ditahan semuanya. Yang punya HP Android, maaf, bukanya habis tarawih. Dibukanya habis tarawih. Awas, Ramadan buka-buka nanti keluar gambar yang gak mesti dilihat, bagaimana kira-kira? Hati-hati, bisa boleh jadi rusak puasa kita. Kalau membatalkan puasa bisa diqadha setelah selesai Ramadan. Di siang hari bulan suci Ramadan minum dengan sengaja, batal puasa. Setelah selesai Ramadan qadha. Tapi kalau sudah rusak pahala puasa, enggak bisa diqadha. Na'udzubillah. Kalau sudah rusak pahala puasa, hilang semua pahalanya. Sekali lagi jaga. Wa tusaffadu fi maradatus syayatin. Setan akan dibelenggu saat Ramadan. Jangan undang setan untuk merusak puasa kita. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab terdengar berita ada di antara rakyatnya yang minum khamr saat Ramadan. Rupanya berita itu sampai kedengar Khalifah. Kata Khalifah, panggil orang itu. Wahai Khalifah, dia sudah tua umurnya. Tua muda, panggil, suruh ngadep saya. Dipanggillah sama Khalifah Umar bin Khattab. Begitu dipanggil, diinterogasi sama Khalifah Umar bin Khattab. Ya fulan, saya dengar berita Anda minum khamr saat Ramadan ini. Betul wahai Khalifah. Anda minum khamr saat Ramadan ini. Betul wahai Khalifah. Wasibyanuna yasum. Anak-anak kami sedang puasa. Anak-anak kami sedang puasa. Anda minum khamr. Sampai akhirnya Khalifah Umar bin Khattab mengambil cambuk. Wa dharabahu biyadi 80 dharbatan wa sayyarahu ila Syam. Dicambuk orang ini sampai 80 kali cambukan. Kemudian orang ini diusir ke negeri Syam. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah. Jaga Ramadan. Jaga Ramadan. Setiap hari, setiap malam di bulan suci Ramadan, suara dari atas langit selalu datang. Ya baghiyal khair, ya baghiyal khair, halumma ilal khair. Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, mari bersegera perbanyak kebaikan. Wa ya baghiyasy syarr, aqsir fi Ramadan. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kalimat ini. Allah sayang kepada hambanya, orang-orang yang selalu melakukan kemaksiatan dan dosa. Aqsir fi Ramadan, hentikan dalam Ramadan. Subhanallah. Sampai Allah masih menyayangi hambanya yang berbuat maksiat itu, suruh menghentikan kemaksiatannya saat Ramadan. Ayyuhal hadirun, sekali lagi jaga Ramadan. Jadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik yang kita lakukan. Perbanyak amalan-amalan saleh saat Ramadan. Perbanyak baca Quran. Waktu-waktu yang tidak manfaat udah dibuang sudah. Buat apa? Hanya mencari sebotol es, segelas es,
harus muter-muter ngabuburit ngeliatin aurat orang. Apa manfaat dari itu? Coba direnungkan, apa manfaat dari itu? Gak ada manfaat sama sekali. Masuk masjid tilawatul Quran, tidak di masjid, di rumah baca Quran. Berapa banyak ulama-ulama terdahulu, para imam, mereka menghatamkan Quran, Masya Allah. Saat Ramadan berulang-ulang menghatamkan Quran, subhanallah. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, minimal 1 kali hatam harus bisa dalam Ramadan. Kalau 1 kali hatam Quran berarti 1 hari adalah satu juz. Target minimal 1 hari itu 1 juz. 1 bulan harus hatam Quran. Target minimal. Maksimal 2-3 terserah sudah. Ada yang bisa sampai 3-4 puluhan kali boleh. Bahkan imam-imam terdahulu mereka sampai menghatamkan Quran puluhan kali. Subhanallah. Dalam Ramadan ini. Jadi hal-hal yang tidak manfaat, melihat berita-berita yang tidak ada manfaat, sudah tunda dulu. Baca Quran. Boleh pegang HP Androidnya untuk baca Quran saja. Jangan lihat gambar-gambar yang lain. Bisa dipaham hadirin rahimakumullah. Tapi awas kok ketemu bature, kok kita mengaji baik ke Quran. Ya umpamanya kan, tapi bakal lagi dewekan mak. Sini jadi ngaji baik, kun gambar bikelingan bisa baik kan ya. Iya ya hadirin rahimakumullah. Jadi baca Quran perbanyak. Hatamkan Quran. Insya Allah ini akan menjadi berkah bagi kita. Imam Syafi'i sampai menghatamkan tiap malam, Masya Allah. Pusing kita mikirinnya ya. Pusing gak? Iya, satu Quran segede kayak gini semalam bisa hatam. Pusing. Kita bukan ahli baca Quran, kita ahli baca WA kan? Iya, makanya pusing. Iya. Tapi kalau kita ahli baca Quran, ya lisan kita Quran ya mudah saja kan? Nah, inilah hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu berbanyak kesempatan dalam Ramadan. Yang terakhir, wa yughfaru lahum fi akhiril lailah. Mereka akan diampuni semua pada akhir malamnya. Qila ya Rasulullah ahiyya lailatul qadar? Qala la. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, apakah akhir malam itu maksudnya Lailatul Qadar? Tidak, bukan itu. Walakinnal amil innama yuwaffa ajruhu idza qadha amalah. Seorang beramal, seorang bekerja, maka dia akan diberikan upah ketika sudah menyelesaikan pekerjaannya. Ramadan tidak bisa pembukaan dan penutupan, enggak bisa. Ramadan tidak bisa 3 hari awal, 3 hari akhir, tidak bisa. Ramadan tidak bisa seminggu, setengah bulan. Ramadan 1 bulan penuh. 1 bulan penuh. Awas, gak usah nawar-nawar. Sudah ketentuan Ramadan seperti ini. Terkecuali orang-orang yang uzur, maka ada beberapa kriteria nanti. Ramadan 1 bulan penuh harus dilakukan. Ketika orang melaksanakannya dengan penuh, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni mereka pada akhir malamnya. Ayuhal hadirun, itulah keistimewaan bulan suci Ramadan bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tambahkan sedikit tentang sunnah-sunnah dan adab-adab berpuasa yang tidak mustahil ada di antara jamaah yang tidak faham. Sunnah dan adab berpuasa yang pertama, berpuasanya dengan bersahur. Jangan sampai tidak sahur. Jangan sombong, saya enggak sahur kuat, jangan. Sehebat apapun fisik kita akan lemah, bersahur. Sahur itu akan mendatangkan keberkahan. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian, karena sahur itu akan mendatangkan keberkahan. Sampai pun Rasulullah menjelaskan, kalaupun sampai tidak ada apa-apa, hanya seteguk air, tetap sahur. Walau bijur'ati ma, walaupun hanya seteguk air, segelas air, tetap bangun bersahur. Bisa dipaham hadirin ya. Jadi jangan sampai tidak bersahur. Sahur nanti. Dan sahur yang terbaik dekatkan dengan waktu subuh. Dekatkan dengan waktu subuh. Jangan terlalu malam sahur. Sahur jam 12 malam. Waduh. Sahur jam 3 masih malam. Sekarang subuhnya jam berapa? 4:30 kan? Jam 4 sudah siap sahur, nggak apa-apa. Cukup makan setengah jam, kurang. Makan 10 menit selesai sudah. Jam 4 bangun, siap makan sahur sudah. Jadi dekatkan dengan waktu subuh. Jangan terlalu malam bersahur. Sampai ada dalam satu riwayat, kalaulah sedang makan sahur terdengar adzan subuh, maka habiskan makanan.
Jangan ditinggalkan makanan. Ambil contoh lagi nikmat-nikmatnya makan, terdengar adzan subuh, habiskan makanan. Tidak mustahil dalam hitungan 1 bulan itu ada saja kondisi yang ketika itu kesiangan. Makna kesiangan lagi makan adzan subuh. Ya alarm udah dipasang jam 3 malam bangun mau gini-gini, ternyata bangunnya jam 4 lebih. Begitu lagi makan terdengar adzan subuh kan? Maka tidak masalah. Dalam kondisi seperti ini Rasulullah menjelaskan, idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u fi yadi fala yadhhu hatta yaqdiya hajatah. Apabila salah seorang di antara kalian mendengarkan azan subuh sementara makanan ada di piring-piring kalian, habiskan makan itu. Dalam kitab Sifatus Shaumin Nabi sallam karya Syekh Al-Hilali, Syekh Salim bin Eid Al-Hilali, beliau menyatakan ada satu riwayat sahabat Umar bin Khattab sedang memegang gelas. Terdengar suara iqamah subuh. Iqamah, bukan adzan ini. Iqamah subuh. Berarti jeda antara adzan dengan iqamah kan ada waktu kan? Kaifa ya Rasulullah? Ushrub. Kata Rasulullah, minum. Masya Allah, masih ini dibolehkan juga. Tapi awas, jangan dijadikan dalil ya. Ya, pas adzan subuh sahur, sewaktu-waktu pasti. Ya. Hitungan dalam 1 bulan tidak mustahil ya. Adapun tentang suara imsak, ini jangan dijadikan dalil untuk melarang makan dan minum. Boleh imsak untuk persiapan saja. Tuh imsak udah siap-siap mau sholat subuh boleh. Tapi jangan dijadikan dalil bahwa suara imsak itu mengharamkan makan dan minum. Bisa dipahami hadirin rahimakumullah. Habis waktu masih ada? Hah? 1 menit lagi. Kalau 1 menit lagi saya cukupkan saja. Barangkali ada yang mau pertanyaan, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Yang berkaitan tentang siam khususnya. Ada yang bertanyakan? Bagaimana kalau? Ya. Kalau iqamah dihentikan aja. Ya, kalau udah iqamah dihentikan saja. Ini yang berkaitan tadi adalah ketika mendengarkan suara sami'an nida, suara azan. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Ya. Kalau misalnya saya begini kan, kalau misalnya waktu subuh saja, masih boleh kan maksudnya tetap puasanya bakal kan? Sakit gigi jangankan waktu subuh, siang juga boleh. Siang juga boleh. Tapi tadi saya katakan bau tidak sedap orang yang berpuasa lebih harum daripada minyak. Kalau bisa ditinggalkan saja. Kalau bisa ditinggalkan, gak usah sikat gigi waktu siang ya. Nah, ya bagus juga pertanyaannya, masya Allah ini. Ya. Masih ada yang lain? Ya silakan. Hadirin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran disebutkan kalimat ulil amri, ikuti pemerintah yang terbaik. Bagaimana pemerintah mengumumkan, maka ikuti, itulah cara yang terbaik untuk mengikuti Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Bisa ada yang lain? Tidak ada? Cukup? Ya, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.